Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Maka daging-daging yang kita masak itu adalah bahagian dari yang disetujui. Tapi kalau seandainya kita masak, kita ambil tanpa persetujuan, itu kan adalah bahagian-bahagian yang mesti kita bagi untuk orang-orang yang belum tentu kepemilikannya. Tentu daging yang kita makan adalah sesuatu yang tidak jelas, dan ini tentu bisa jatuh kepada haram. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Nikmat kesehatan yang amat luar biasa. Bagi orang-orang yang sakit akan tahu betapa mahalnya nikmat itu. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan juga kita mendoakan saudara-saudara yang kita yang sedang sakit, semoga cepat Allah pulihkan kembali. Dan di mana orang yang sakit itu Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan semoga bagi kita yang sedang sehat, semoga kesehatan ini dapat kita jaga sebaik-baiknya. Dan tentunya kita bersabar untuk menggunakan nikmat ini ke depannya, karena memang ini amat sangat luar biasa dalam memanfaatkan nikmat ini. Selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah pengikut yang benar-benar mengikuti beliau hingga akhir hayat kita. Sahabat, hari ini kita akan bicara tentang seputar ibadah kurban, di mana ada beberapa pertanyaan. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan, kita sedikit mengulas tentang ibadah kurban itu sendiri. Kurban adalah ibadah atau yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana asal katanya adalah qaraba, berarti adalah bermakna dekat. Itu artinya orang yang berkurban adalah orang yang mendekat, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kedekatan dengan sang kekasih merupakan sebuah ketenangan yang luar biasa. Maka orang-orang yang bertakwa, salah satu ingin mengejar keridhaan Tuhannya, dia pasti berkurban di tahun ini, karena memang tahun depan belum tentu punya kesempatan. Sekali lagi catatannya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan harta tentunya. Bagaimana dengan kebiasaan masyarakat yang dilakukan ketika memotong ibadah kurban misalnya? Satu, ketika di saat ibadah kurban dilakukan, lalu kita ada masak-masak bersama, kemudian kita makan bersama. Ini kalau dalam segi bermakna kedekatan terhadap kekompakan, kemudian persaudaraan, ini cukup bagus di masyarakat, dan ini telah dilakukan sebenarnya beberapa tahun lalu tentunya. Tapi dalam hal ibadah kurban ini tentu bukan perkara sapi dipotong, tapi ini adalah masalah ibadah di mana beberapa aturan mesti ada. Nah, kalau tentang daging yang dimasak diambilkan dari daging sapi yang telah kita potong untuk kita bagi, tentu ini belum jelas kepemilikannya. Maka untuk itu baiknya dan memang harusnya ketika kita masak-masak lalu kita makan bersama, ini cukup bagus, kebiasaan yang cukup bagus ini, kita minta izin kepada pemilik. Bagaimana? Salah satu diantaranya adalah bahwa ada peserta kurban yang 7 orang itu, kemudian kita panggil mereka, lalu diambillah dari bahagian-bahagian yang mestinya kita berikan kepada mereka.
semuanya mesti atas keridhaan mereka. Karena dari 7 itu misalnya ridho enggak mereka, atau mungkin ada 2 orang yang tidak setuju misalnya, maka daging-daging yang kita masak itu adalah bahagian dari yang disetujui. Tapi kalau seandainya kita masak, kita ambil tanpa persetujuan, itu kan adalah bahagian-bahagian yang mesti kita bagi untuk orang-orang yang belum tentu kepemilikannya. Tentu daging yang kita makan adalah sesuatu yang tidak jelas, dan ini tentu bisa jatuh kepada haram. Kemudian yang kedua tentang memperpanjang penyampaian dari para ulama kita, bagaimana tentang kulit yang selama ini, walaupun meski para ulama kita telah menyampaikan bahwa kulit itu haram, tapi dalam pengejawantahan, dalam penerapannya dalam kehidupan berkurban, tetap saja bahwa kulit dari sapi kurban itu dijual oleh pengurus masjid atau pengurus dari ibadah kurban itu sendiri. Yang luar biasanya, yang bukan luar biasa sebenarnya, yang terkadang janggalnya, itu bisa saja dibagi ke banyak teori ya, bisa diberikan kepada kapel masjid, kemudian untuk pembangunan kas masjid dan segala macamnya. Tentu ini sebagaimana diarahkan oleh para ulama kita bahwa kulit sapi kurban itu haram untuk dijual, maka bagaimana itu memang diserahkan kepada fakir miskin. Nah, itu adalah hak mereka. Soal mereka mau jual nanti itu perkara dari hak-hak mereka. Dan tentunya bagaimana kalau kita yang menjualkan? Kalau seandainya fakir miskinnya itu 2, 3, 4, atau 5, dan mungkin bingung juga beberapa orang memilihnya, tentu mungkin kita bisa musyawarahkan dengan mereka. Lalu setelah kita jualkan semuanya, uang itu kita serahkan kepada mereka. Jadi tidak benar apabila ketika memang kulit sapi kurban itu kita jual, lalu kita bagi-bagi atau kita buatkan untuk membeli karpet masjid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, ketiga, bagaimana sikap kita berkurban di tengah pandemi, sementara pandemi masih berlangsung nih. Apakah kita persiapan dengan yang akan terjadi ke depan, atau memang harus kita berkurban? Nah, kita kembali kepada semangat ibadah berkurban ini, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bukan ujian yang sangat mudah, hanya sekadar materi dan kecemasan, tapi memang anaknya sendiri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang yakin dan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, percayalah, insya Allah ketika kita niatkan ibadah kurban tahun ini, insya Allah semoga Allah jaga keimanan kita, Allah jaga kesehatan fisik kita, kesehatan akal kita, dan Allah berikan hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui ke depannya. Maka berkorbanlah, insya Allah Allah cukupkan dan Allah jaga kita di masa yang akan datang. Demikian barangkali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.